saya berjalan, mau ke kamar mandi dulu, mau cuci muka gitu. Nah di saat saya jalan ke belakang, istilahnya mau keluar kelas, nah saya tuh ngelihat ke belakang kelas. Nah di situ ada satu sosok berdiri, bentuknya itu perempuan pakai baju putih, tapi matanya tuh nyorot tajam ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Story Ghost Story. Ulang. Ghost Story. Ghost Story kan? Story. Ulang. Kembali lagi bersama kita Story Ghost itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Di Story Ghost. Ini episode kedua, kita kedatangan bintang tamu yang tak asing lagi, Cukup fenomenal Kak? Fenomenal. Masa? yang amat sangat menarik dan mempunyai cerita yang sangat misteri. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Baby. Hai, Mas Baby. Hai juga semuanya. Kok malu ya saya? Gak gitu deh kayaknya perkenalan. Kita kedatangan bintang tamu dan narasumber kita. Dia adalah seorang manajer artis yang sudah melalang buana di entertain. Amin. Perkenalkan dia Mas Feby. Halo Mas Feby. Halo, baik. Gimana sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk. Pasti nganggur lagi. Sibuk di rumah. WFH kita WFH. Mas, kita udah bawa Mas Feby sini, Mas Feby udah datang sini. Punya nggak sih Mas cerita mistik yang bisa disajin ke teman-teman? Yang baru apa yang lama nih? Emang ada bedanya? Ada bedanya. Ya kalau yang terseram. Kalau yang terseram. terseram ya, yang ada paling hanya sebuah cerita. Dulu itu saya waktu masih sekolah sih, masih SMP lah waktu itu. Memang saya dulunya kan mualaf. Nah, saya sebelumnya Kristen terus masuk ke Islam. Saya waktu itu sekolah kan masuk siang. SMP itu sekolah masuk siang. Kelas 1. Kelas 3. Oh, kelas 3 SMP. Ya. Masuk siang. Oke, terus Masuk siang di satu sekolahan di waktu itu di Bogor. Memang posisinya ya entah, nggak ngerti lah gimana jalan ceritanya. Jadi suasana waktu itu sore sekitar jam 5 ya, mau waktu-waktu mau menjelang maghrib lah, soalnya kan masih ada jam pelajaran. Terus kita juga nah ini ada satu teman saya, dia duduk di depan, duduk di depan waktu itu, duduk di depan, saya duduk di belakangnya dia. Waktu itu memang dia porsinya kayak orang apa ya, meriang gitu, kayak orang meriang. Mas ngeliatnya kayak dia lagi meriang. Dia kayak lagi meriang gitu. Kata saya, lu kenapa gitu kan meriang? Kalau meriang ke UKS aja gitu kan, daripada lu ngelanjutin pelajaran juga percuma kan, bentar lagi juga mau balik ini. Kata saya, Mas nyaranin ke UKS aja, kata dia. Ke UKS aja. Cuman di saat dia mau jalan ke UKS itu, dia sempat ngebisikin ke saya. Dia bilang, gua ada yang ngedeketin, katanya begitu. Perempuan? Nggak tahu. Pokoknya dia nggak cerita. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Ngomong begitu. Gua ada yang ngedeketin, maksud saya. Dan memang waktu itu kan saya sempat mempelajari seni bela diri lah gitu. Jadi maksud saya apa nih dia ngomong begini gitu kan ke saya gitu kan. Akhirnya dia ke UKS. Nah saya duduk di tempat dia duduk. Di tempat dia duduk.
tapi porsinya nggak duduk. Tapi posisinya saya tiduran rebahan di bangkunya dia. Oh, rebahan di tempat dia biasa duduk yang tadi itu gitu. Saya rebahan sambil ya karena saya juga di situ baru beragama Islam, jadi saya mencoba sebisa mungkin saya baca bacaan yang saya ngerti gitu kan. Saya baca dan itu jelas dengan mata terbuka gitu kan. Saya itu ngelihat ada asap gitu. Jadi ada asap yang mulai menyelubungin saya. Waktu masih tiduran di meja itu? Di kursi itu. Jadi ada asap itu yang menyelubungi gitu. Saya nggak tahu bentuknya apa itu. Pokoknya asap putih kayak awan putih gitu, mulai menyelubungi gitu. Itu memang dengan mata jelas, kata saya ini apa gitu kan. Terus? Tetap dalam posisi saya baca-bacaan gitu kan. Dengan bacaan yang saya ngerti, saya paham, saya coba. Terus saya baca. Dan memang dalam posisi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Karena saya mau panik gitu ya? Terkesima? Enggak, bukan terkesima. Apa ya? Takjub? Apa? Bukan takjub dong. Aduh, apa ya? Bingung? Bukan. Terus? Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa keluar gitu loh. Apa disebutnya? Rep-repan. Sebutnya rep-rep bukan tidur ya? Kan rep-repan tidur. Kalau ini posisinya saya masih posisi tiduran tapi sadar diri. Sadar. Nah, di saat udah nggak bisa gerakan, itu posisinya sambil nggak bisa gerak. Saya coba untuk ya istilahnya terus baca bacaan, terus terakhir saya coba untuk angkat badan lah gitu sambil berteriak Allahu Akbar gitu kan, kayak gitu memang dalam hati gitu kan. Tapi yang teman-teman dengar itu saya teriak gitu loh, padahal saya hanya ngucapin dalam hati Allahu Akbar gitu. Nah yang teman saya yang tadi dudukin tempat itu, yang datang dari UKS. Dari UKS itu dia datang terus itu tolongin si Pebi gitu, kata tolongin si Pebi, karena saya pas saat saya berdiri itu saya bilang Allahu Akbar, itu telinga tuh kayak kita dengar speaker apa sih? Toa yang gitu, storing kayak storing itu, itu kenceng banget itu, saya sampai nutupin telinga gitu. Setelah itu anak-anak bertanya, cuman kan saya nggak mau ada tanda kutip mereka berpikir yang mana, kenapa nggak apa-apa gitu. Saya berjalan, saya mau ke kamar mandi dulu, mau cuci muka gitu. Nah di saat saya jalan ke belakang, istilahnya mau keluar kelas, nah saya tuh ngelihat ke belakang kelas. Nah di situ ada satu sosok berdiri. Itu jelas itu sampai bentuknya itu perempuan pakai baju putih, tapi matanya tuh nyorot tajam ke saya. Gitu. Posisi masih ada matahari. Masih ada matahari. Itu sore sekitar jam 5 atau mau jam 5 lewat lah. Itu ya. Makanya kan kata saya dalam hati, kok masih sore begini ada yang seperti itu gitu kan. Mungkin kan karena jeda. Memang kan jeda dari ke siang mau ke maghrib gitu kan. Kok ada yang begini gitu. Enggak, tapi itu Mas lihat jelas itu. Jelas itu. Itu pertama kali Mas lihat hantu atau pertama kali itu. Pertama kali saya lihat itu. Terus apa yang rasanya? Waktu itu sih biasa aja saya. Enggak ada rasa takut apa enggak. Karena posisinya bagi saya waktu itu kan memang karena kita punya keyakinan sama yang di atas ya gitu. Karena waktu itu ya karena saya pun punya keyakinan yang kuat waktu itu, ya saya menganggap kita ini manusia ya lebih tinggi derajatnya dibanding mereka. Gitu doang sih gitu. Makanya pas melihat seperti itu bagi saya ya biasa gitu. Nggak ada hal yang nggak aneh gitu. Kayak seperti itulah. Karena yang makhluk seperti itu kan memang mengganggu buat kita. Gitu. Tugasnya dia. Ya. Jadi Mas ngelihat nih, itu berhadapan-hadapan. Iya berhadapan. Jadi dia di ujung kelas, saya di depan. Bentar. Ngerokok dulu. Saya ngerokok dulu, Pak. Oke, lanjut. Dia di depan kelas. Saya di depan kelas. Di depan kelas. Dia di ujung. Di ujung. Di belakang. Tapi hadap-hadapan. Setelah itu habis itu kan saya keluar kelas cuci muka,
masuk kelas lagi udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi pas ngelihat nih pura-pura nggak lihat lagi atau tetap diliatin? Diliatin sama Tetap saya. diliatin. Diliatin. Dia posisinya gimana sih kayak cewek kalau lagi marah. Ngelihat cewek. Oh, raut mukanya tuh raut muka marah. marah gitu, raut muka marah gitu. Istilahnya dia ngelihat gitu. Gimana sih tatapan sinis gitu loh. Iya. Sinis. Gitu. Mungkin dia ada yang nggak suka kali ya di situ ya. Ya mungkin kadang kan namanya nah teman saya ini pun sebenarnya dia juga belajar bela diri, saya baru tahu. Jadi dia ternyata di saat diganggu seperti itu dia mencoba gitu. Dia cerita, kok lu nggak apa-apa sih Pep, katanya saya gitu. Soalnya teman saya ini setelah diganggu itu besoknya sakit, dia nggak masuk kelas. Dianya? Iya, nggak masuk kelas. Pokoknya berapa hari gitu, 3 hari apa 4 hari gitu dia nggak sakit alasannya. Izin sakit. Gitu. Tapi emang waktu itu dia ngeliat, enggak kan? Dia memang jadi pas yang tadi saya cerita bahwa dia menggigil itu, dia tuh lagi mencoba. Dia kan ikut bela diri juga gitu kan. Jadi dia mencoba punyanya dia gitu, bela dirinya dia gitu. Mungkin dia mau ngelawan. Iya gitu. Mungkin misalnya dia mungkin melihat wah ada nih sesuatu gitu kan. Mungkin dia iseng gitu mungkin nggak. Nah itu mungkin karena hal itu. Gitu. Terus saya bilang, oh dia cerita waktu itu setelah dia sembuh, terus dia cerita waktu kemarin tuh gue sakit begini. Jadi gue nyoba di kelas itu ada sesuatu dia coba kayak gitu. Oh kata saya salah, lu harusnya biarin aja. Jadi mungkin si makhluk astral ini terasa tertantang. Nah itu gitu. Sebenarnya kan mungkin ya tempat gua udah lama di sini dibandingkan mungkin kalian kalau gitu kan. Kita yang masa bodoh, dianya pun mungkin masa bodoh. Tapi karena mungkin dianya terasa tertantang, ya udah. Nah, akhirnya ya ikutan lah gitu. Nah dari situ mulai saya paham bahwa di dunia ini ya kita nggak sendiri. Hidup berdampingan dengan gitu. itu. Dari situ mulai bisa lihat yang lain lagi kayak gitu.